melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah melakukan penyesuaian jadwal dan kegiatan-kegiatan yang lebih variatif. Nah, kemudian mengingat anak-anak ini juga sudah mungkin sudah mulai jenuh ya. Ada beberapa keluhan juga dari orang tua yang mengatakan anaknya lebih tertarik dengan game ya, maka kami juga akan membuat lagi webinar. Kalau waktu itu adalah webinar parenting ya. Nah, ini kami akan membuat webinar parenting dan anak-anak ya, sehingga nanti kita semakin memahami dan bisa melakukan langkah-langkah seperlunya ya ketika anak-anak ini sudah mulai asik dengan gamenya. Nah, kemungkinan ini nanti webinar ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2021. Nah, saya mohon keikutsertaan Bapak Ibu ya dalam Zoom Meet yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2021, maaf ya, bukan Juni ya, dengan narasumber dari Bejana Rohani. Nah, sebelum tanggal 29 ini kami akan melakukan pra-meeting ya untuk memantapkan kira-kira apa yang nanti bisa ditangkap dan dipahami oleh anak-anak terutama ya, untuk menyadarkan mereka juga bahwa game ini hanyalah selingan ya, bukan hal yang utama. Lalu yang kedua, dalam waktu dekat ini akan ada kegiatan yang berkaitan dengan kepengurusan OSIS. Nah, ini kami tetap adakan supaya mereka tetap berorganisasi walaupun dalam masa pandemi. Sorry, saya lagi Zoom meeting sama istri saya dulu ya, Pak ya. Oke ya. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi penyusunan jadwal, yang kedua kita tetap akan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan OSIS ya, untuk melatih jiwa leadership-nya, ada pergantian pengurus OSIS ya. Kemudian yang ketiga, rencana home visit ini kami mohon maaf ya bahwa ini belum bisa dilaksanakan ya, mengingat kondisi dan situasi yang belum memungkinkan. Jadi kemungkinan nanti Bapak Ibu guru akan mengundang Bapak Ibu orang tua murid ya dalam video call group atau dalam bentuk lain. Nah, ini dalam koordinasi antara guru BK dan grup antara orang tua dengan guru BK. Ini saya maksudkan agar komunikasi kita ini semakin bisa diperkuat. Jadi nanti di grup antara orang tua dan guru BK, Bapak Ibu bisa ya melakukan komunikasi yang berkaitan dengan perkembangan anak. Juga dimungkinkan apabila ada pengumuman yang belum tersampaikan, ini juga akan disampaikan di situ. Nah, intinya nanti di dalam grup BK itu juga akan diberikan mungkin ya sekedar tip-tip atau tayangan yang mungkin sekali-kali akan muncul dalam rangka membantu Bapak Ibu mendampingi putra-putrinya belajar di masa pandemi. Yang kelima, Bapak Ibu, mungkin kita sudah sama-sama tahu ya bahwa pemerintah sudah mengumumkan bahwa bantuan kuota dari Dinas Pendidikan ini baru akan diberikan pada bulan Maret sampai bulan Juni. Nah, lalu Januari dan Februari memang belum ya. Jadi kiranya Bapak Ibu bisa memaklumi. Jadi kami akan mencoba ya mengefektifkan bentuk komunikasi kami ya, sehingga pengeluaran untuk kuota tentu bisa ditekan seminim mungkin. Ya, jadi saya ulangi, bantuan kuota nanti baru akan diberikan pada bulan Maret sampai bulan Juni dari pemerintah. Kemudian yang keenam, ya, ini berkaitan juga dengan pengumuman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, AKM ini tetap akan dilaksanakan ya sekitar bulan
Oktober kalau nggak salah ya, tapi masih agak lama ya. Nah, ini mohon dukungan dari orang tua sekalian. Yang ketujuh, program PIP. Program PIP ini adalah program Indonesia Pintar. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah menerima ya, besarannya kalau tidak salah sekitar 700.000 ya, hanya satu kali diberikan. Nah, ini kami sedang dalam proses pengajuan, mudah-mudahan segera diverifikasi dan nanti kalau memang dana itu turun, ini akan kami informasikan ke Bapak Ibu melalui wali kelas. Yang kedelapan, Bapak Ibu, ini waktu itu sempat wali kelas men-sharekan ya, ada program pemerintah yang berkaitan dengan BPMS atau Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah. Kami sudah menawarkan kepada Bapak Ibu dan yang menanggapi ini sekitar 24 orang. Nah, saya kemarin baru saja menandatangani surat pertanggungjawaban mutlaknya ya. Jadi memang prosesnya tidak bisa cepat. Jadi dari pemerintah baru share kemarin ya. Ada SPJTM yang harus ditandatangani. Nah, dengan turunnya atau dengan ditandatangannya SPJTM ini mudah-mudahan juga tidak akan lama lagi dana ini akan cair. Yang ke-9 ya, Bapak Ibu, ya, ada 9 poin yang saya sampaikan. Potongan dari yayasan ya sebesar 50.000 itu sudah berakhir pada bulan Desember. Demikian juga bantuan dari dana BOS kinerja ini sudah berakhir pada bulan Desember. Jadi waktu itu kalau SMP ya itu sudah dimulai dari bulan Agustus ya, itu berupa kuota. Kemudian yang 3 bulan berikut itu berupa tetapi subsidi SPP. Nah, seandainya nanti ada bantuan lagi dari pemerintah, ya walaupun sebenarnya dari bantuan dari pemerintah itu bukan untuk SPP ya Bapak Ibu, tetapi saya akan mencoba nanti mengalokasikan dana itu untuk juga subsidi SPP seperti yang sudah pernah dilakukan ya. Jadi selama 4 bulan ya. Kalau SD ini masih berlangsung karena mereka baru mulai diberikan bantuan SPP-nya mulai dari bulan November ya. Jadi berbeda. Mungkin kalau Bapak Ibu punya putra atau putri di SD, kenapa kok SD masih sedangkan SMP tidak? Karena memang kami memberikannya begitu turun, dana itu kami alokasikan. Bapak Ibu, dari saya itu untuk selanjutnya nanti mengenai penyesuaian jadwal ya, kemudian program kurikulum nanti apalagi yang berkaitan dengan AKM, kemudian program kesiswaan ya, pelaksanaannya, evaluasinya, dan informasi dari Bapak Ibu wali kelas ini bisa Bapak Ibu tanggapi nanti untuk selanjutnya sehingga program pembelajaran di SMP Santo Markus itu tetap berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Alen. Oke, baik. Terima kasih Bu Ina atas sambutannya dan juga poin-poin yang disampaikan dalam pertemuan ini. Baik, selanjutnya Ibu Kurikulum, yaitu Ibu Meli. Oke, kepada Mem Meli, waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih Pak Alen. Selamat pagi Bu Ina, Bapak Ibu guru, semua Bapak Ibu orang tua peserta didik maupun wali peserta didik. Pada kesempatan ini saya akan sedikit mengevaluasi dan
bagaimana tindak lanjut dari semester 1 dan nanti kita akan menghadapi sedang dan terus akan menghadapi semester 2 ini. Apakah saya bisa share screen, Bu Ning? Sudah bisa, Mem. Oke. Terima kasih, Bu Ning. Belum bisa, Bu Ning, masih disable. Buning di stop sharing dulu biar nanti bisa. Sudah, Mem. Oke, ya. Baik. Terima kasih. Saya akan share screen di sini. Apakah sudah terlihat? Belum. Tidak. Sudah, Bu. Ya, sudah. Sudah. Iya. Di full aja, Mem. Di full, Mem. Baik, Bapak Ibu, ini hasil rata-rata PTS dan PAS yang dicapai pada semester ganjil. Kalau dibandingkan memang ada peningkatan nilai. Kita melihat mengambil nilai rata-rata per kelas, itu ketika PAS daya serap menjadi 100% untuk semua mata pelajaran. 100% itu berarti di atas KKM. Di semester ganjil sampai saat ini sih kita masih terus bergulat dengan masa pandemi COVID-19 ini. Namun kami berusaha untuk masih tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang sudah direncanakan meskipun harus secara online atau virtual. Itu ya dari bulan Juli sampai Desember. Nanti mungkin untuk lebih ininya bidang kesiswaan barangkali ya, ini hanya sekilas saja. Seperti ini kegiatan yang sudah kami laksanakan sampai bulan Desember, lomba-lomba dan sebagainya. Lalu kami para guru juga, meskipun di masa BDR ini kami mengikuti banyak sekali webinar, itu untuk dengan tujuan kami tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan terus meningkatkan dan menambah ilmu, juga mencari solusi-solusi dari setiap masalah dan kendala yang muncul selama BDR ini. Ya, ini beberapa webinar yang Bapak Ibu guru kami ikuti, mulai dari workshop juga, pelatihan yang berkaitan dengan BDR. Ya, di sini saya akan sekilas mengevaluasi pada semester 1, ini secara kita bagi menjadi 3 secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penggunaan kurikulum darurat yang mengurangi KD, kompetensi dasar dari setiap mapel, itu dikurangi memang, karena disesuaikan dengan kondisi saat ini. Lalu disesuaikan pula dengan jadwal pembelajaran yang akhirnya dikurangi jamnya juga, namun tetap diharapkan memudahkan siswa untuk semakin memahami materi yang telah disederhanakan dan disesuaikan dengan keadaan di masa pandemi ini. Sumber-sumber pembelajaran pun akhirnya sangat bervariasi karena tidak hanya menggunakan buku cetak, itu juga kami suka memberikan juga dari video dari YouTube maupun informasi-informasi yang berkembang dari Google atau dari internet, aplikasi yang lain. Peserta didik juga mulai dikenalkan dengan soal AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum. Sehingga di dalam jadwal pelajaran itu ketika semester 1 itu dimasukkan juga literasi dan numerasi untuk mapel-mapel tertentu dan jamnya juga masih terbatas untuk semester 1 kemarin ya.
Lalu untuk keterampilan sendiri, itu pembelajaran yang dilaksanakan secara BDR membuat ruang gerak terbatas untuk peserta didik melaksanakan tugas. Setelah dievaluasi, memang nilai keterampilan itu cenderung menurun karena peserta didik sering lupa dan tidak ada semangat untuk mengerjakannya, lalu merasa sulit, mungkin juga karena keterbatasan alat, sumber, dan sebagainya. Peserta didik mulai banyak belajar menggunakan aplikasi-aplikasi yang menunjang di dalam menyelesaikan penugasan untuk mencapai hasil yang maksimal. Namun kami menyadari bahwa tidak semua peserta didik mampu dengan cepat beradaptasi dan belajar dengan keadaan yang seperti ini. Jadi memang takes time ya Bapak Ibu. Semua membutuhkan waktu, tidak hanya peserta didik, kami juga para guru masih harus harus banyak belajar, makanya kami juga sering mengikuti webinar. Lalu untuk sikap itu juga sangat menonjol semasa BDR ini. Itu banyak peserta didik yang memang masih bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal dan mencoba menerima keadaan yang mengharuskan mereka belajar secara BDR. Namun begitu orang tua juga banyak mengeluhkan perilaku atau sikap mereka yang berubah, terutama semakin sulit dipantau dalam menggunakan gadget. Apakah gadget itu untuk pembelajaran atau melaksanakan tugas atau untuk game. Ketidakhadiran peserta didik di dalam pelajaran itu kalau di rata-rata sekitar 10–15% yang tidak hadir dalam pelajaran. Seringkali juga karena faktor perubahan pola tidur. Jadi karena main gamenya sampai larut, sehingga bangunnya siang sekali. Nanti tinggal memberi alasan bangun kesiangan. Dan juga ada merasa jenuh juga. Lalu di sini bagaimana tindak lanjut semester genap? Itu berdasarkan hasil evaluasi tadi di semester ganjil, kami mencoba untuk mencari jalan terbaik bagi peserta didik sebagai tindak lanjut kami mengatasi masalah atau kendala. Jadi tindak lanjutnya ini saya bagi 3 lagi. Secara pengetahuan ya, meskipun jam pelajaran berkurang, namun kami tetap berusaha meningkatkan bobot atau kualitas dari pembelajaran dengan tetap memasukkan program literasi dan numerasi sebagai penunjang AKM, itu untuk beberapa mapel, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, kalau biologinya itu literasi, kalau fisikanya itu masuk ke numerasi, matematika juga masuk ke numerasi, dan IPS. Untuk kelas 7, fisika kami belum memberikan numerasinya untuk kelas 7 karena keterbatasan waktu juga, tetapi di dalam pembelajaran biasa pun Pak Victor berusaha untuk memberikan mengenalkan soal-soal numerasi itu seperti apa. Memang kebanyakan itu soal cerita ya. Jadi anak-anak itu memahami bacaan, bagaimana merelasikannya dengan angka-angka atau rumus seperti itu. Lalu ada kebijakan juga, yaitu penundaan pemberian rapot bagi yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya. Itu sudah dimulai dari semester kemarin ya. Semester kemarin itu kami berusaha bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa lebih disiplin, bertanggung jawab terhadap penugasan yang diberikan oleh para guru, sehingga tidak menganggap game itu lebih penting daripada sekolah atau pembelajaran. Lalu untuk keterampilan sendiri itu membantu peserta didik untuk lebih kreatif melalui penugasan-penugasan yang diberikan dengan waktu yang cukup untuk pengumpulannya dan mudah untuk dilaksanakan. Sehingga diharapkan nilai keterampilan itu bisa lebih maksimal.
peserta didik juga selalu diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri secara maksimal melalui penugasan-penugasan yang diberikan. Jadi kalau penugasan untuk nilai keterampilan ini sebenarnya Bapak Ibu guru sudah memberikan waktu yang cukup, hanya saja kami tidak cukup bisa untuk memantau bagaimana anak-anak itu membagi waktu mereka dengan baik supaya bisa menyelesaikan penugasan-penugasan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dan mengumpulkannya tepat pada waktu. Dan kami juga selama masa BDR ini sudah seringkali mengingatkan dan memberikan kelonggaran untuk para peserta didik yang mempunyai kendala di dalam menyelesaikan penugasan. Kami hanya minta kerjasamanya untuk bisa berkomunikasi kendala apa yang dihadapi, sehingga kami lebih bisa membantu peserta didik menyelesaikan penugasannya. Namun sejauh ini memang peserta didik itu pasif ya. Jadi kalau untuk penugasan yang belum selesai, mereka harus dicolek dulu, harus diingatkan, di japri sama gurunya, baru mereka, oh yang mana ya, tugasnya yang mana ya Bu, tugasnya yang saya kok nggak tahu gitu, padahal ada di grup dan mereka pun ada di dalam grup itu gitu. Itu untuk keterampilan. Lalu untuk sikap, kami membuat kebijakan juga, yaitu jam pembelajaran yang tadinya kami mulai pukul 6.25 sampai pukul 12, itu menjadi pukul 7.30 sampai pukul 12. Jadi dengan harapan bahwa anak-anak sudah lebih siap untuk mengikuti doa pagi sampai pembelajaran pukul 12 selesai. Karena kami menyadari juga bahwa kondisinya memang seperti ini dan sulit juga untuk kami memaksakan bahwa anak-anak itu harus ready atau harus siap pada pukul 6.25. Karena hal tersebut maka kami memundurkan waktu sehingga menjadi jam 7.30 sampai pukul 12 dengan jadwal pelajaran yang baru. Itu. Lalu untuk mencapai nilai-nilai singa, sigap, iman, nurani, gembira, dan aktif, maka peserta didik itu diminta untuk mengisi presensi, mengikuti doa pagi, lalu ada jam khusus kemarkusan setiap hari Senin, itu bergantian dengan perwalian, jadi 2 minggu sekali. Lalu refleksi mingguan oleh guru BK dan kesiswaan, dan barangkali nanti jika disetujui juga refleksi ini akan bergantian dengan pramuka, karena pramuka itu juga dianggap penting untuk nilai-nilai kemandirian dan meningkatkan kreativitas serta karakter peserta didik. Lalu wali kelas juga bekerja sama dengan BK dan wakil kesiswaan melaporkan kepada orang tua, lalu presensi setiap masuk pelajaran dan tugas yang diberikan kepada peserta didik. Dan kami juga berusaha untuk meningkatkan komunikasi ya orang tua itu melalui wali kelas dan guru BK itu di WA group yang sudah dibentuk tadi. Nah, ini ada beberapa catatan penting Bapak Ibu. Yang pertama yaitu guru mapel guru mapel itu sudah membuat pemetaan materi dengan maksud untuk memudahkan orang tua memantau tugas, dan di situ juga minggu keberapa tugas itu diberikan atau ulangan harian itu diberikan, itu ada minggu keberapa di situ bisa dilihat. Lalu guru mapel juga melaporkan presensi siswa yang tidak hadir dalam pelajaran, itu menginformasikan tugas pada hari itu melalui ketua kelas. Lalu ketua kelas diminta untuk meneruskan ke wali kelas dengan harapan wali kelas juga
dapat memberitahukan ke orang tua siswa tersebut sehingga dapat ditindaklanjuti. Lalu yang ketiga, guru mapel juga memberikan laporan ke wali kelas mengenai peserta didik yang belum mengumpulkan tugas atau yang nilainya masih kosong. Lalu yang keempat, wali kelas akan memberikan laporan atau memanggil orang tua untuk penilaian harian peserta didik jika nilai di bawah KKM lebih dari 2. Jadi ini sebelum penerimaan rapot. Jadi sebelum penerimaan rapot, orang tua sudah di warning istilahnya, ya, sudah diberi peringatan bahwa ini anaknya ada nilai yang di bawah KKM, dan kami akan tetap memberikan kesempatan untuk remedial, gitu. Hanya supaya orang tua tahu saja bahwa siswa tersebut kurang nilainya dalam pelajaran tertentu. Lalu untuk informasi pelaksanaan PTS dan PAS, PTS semester genap ini akan sudah dilaksanakan untuk kelas 7 dan 8 itu pada tanggal 1 sampai 5 Maret. Jadi awal Maret itu sudah PTS. Jadi untuk PTS ini kita cuma belajar kurang lebih 2 bulan, lalu sudah dihadapkan dengan PTS semester genap pada tanggal 1 sampai 5 Maret. Kalau untuk kelas 9 mungkin tidak perlu saya bacakan di sini, ya. Ya, jadi untuk kelas 7 dan 8 itu dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan PTS, yaitu pada tanggal 1 sampai 5 Maret. Jadi waktunya memang dekat sekali, makanya pemerintah juga mengurangi KD di dalam kurikulum seperti itu. Ya. Baik, saya rasa penjelasan saya cukup sekian. Nanti jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan pada sesi